Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa di dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara sekalian, sebagai anak-anak Allah, pengikut Kristus, dan juga anggota gereja, karena baptisan yang kita terima, kapan kita bisa berlaku seperti orang Farisi, dan kapan kita berlaku seperti pemungut cukai? Kapan kita menjadi seorang Farisi, seperti orang Farisi ini? Ya. Sering, selalu, kadang-kadang, nah, tidak pernah dipikirkan, ya. Kita diminta untuk sebetulnya tidak memilih, karena pilihan kita adalah sebetulnya juga tidak menjadi seperti orang Farisi, juga tidak menjadi seperti pemungut cukai. Karena kita punya identitas atau martabat yang sudah berbeda. 3 identitas yang saya sebut tadi, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anggota gereja, dan kita adalah pengikut Kristus. Sebagai orang Katolik, barangkali kita orang yang sudah dilatih untuk tidak sombong dalam berdoa, tidak pamer waktu Ekaristi, tidak pamer waktu puasa, ya. Tetapi bisa juga kemudian kita lupa menghayati apa yang berkenan pada Allah untuk membuktikan kekatolikan kita, atau sering disebut katolisitas kita, yaitu kalau kita memang mewujudkan diri sebagai orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Allah sendiri. Saya membayangkan bahwa dengan 3 identitas itu kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang kemudian setelah diselamatkan, kita diutus untuk menyelamatkan orang lain. Secara sederhana, saya sering mengingatkan bahwa terkait dengan ardas kita tidak berhenti hanya berdoa, mendoakannya sampai selesai sepanjang tahun, tetapi harus membuktikannya atau mewujudkan apa yang kita doakan itu. Meringkas apa yang menjadi bahan APP kita sudah di hari ke-25 puasa kita, tahun keadilan sosial kemanusiaan, dan
judul besarnya adalah kamu harus memberi mereka makan. Artinya selama kita tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi amanat dari APP kita dengan tema itu, ya kita sebetulnya sama saja dengan orang Farisi. Kita merasa cukup hanya berdoa, kita merasa sudah dekat dengan Allah, mungkin kita juga merasa sudah bisa menjalani masa tobat dengan baik, tetapi sebetulnya kita lebih memilih mempersembahkan sesuatu untuk Allah berupa kurban sembelihan, kurban bakaran. Tapi kita lupa mewujudkan apa yang menjadi tugas kita semua. Bacaan pertama mengingatkan kita bahwa sebagai utusan Allah, ya, Allah tidak akan pernah istilahnya melukai kita. Ataupun kalau dia melukai, dia akan menyembuhkan kita. Saya kaitkan dengan apa yang menjadi pesan dari Paus Fransiskus. Kita sebagai gereja yang terbuka, kita sebagai gereja yang siap terluka, kita siap menjadi gereja yang juga kotor dan berdarah-darah, karena memang itu yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam rangka kita diutus untuk menjadi garam dan terang, untuk mengabdi Allah melalui pengabdian kepada sesama kita. Dan kita sudah memilih bahwa kita akan mengabdikan diri kita di masyarakat di Provinsi Lampung ini. Maka mari apa yang masih tersisa dalam masa prapaskah kita, secara pribadi, juga dalam kelompok, kita membuktikan bahwa kita juga ada bagi mereka yang kurang beruntung hidupnya, mereka yang masih miskin, mereka yang kekurangan makanan. Mengapa Tuhan sangat menghendaki apa yang disebut hati yang remuk redam? Karena memang kita ingin membuka hati kita selebar-lebarnya untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kekatolikan kita tidak berhenti pada nanti membangun persekutuan. Misalnya secara sederhana kita bisa kompak antar lingkungan, tetapi kalau kemudian kita tidak melihat visi besar dalam paroki, itu artinya kita juga terhenti pada sikap primordial di dalam kelompok. Atau paroki-paroki bisa bersaing dengan banyak kegiatan, tetapi ketika diminta untuk mewujudkan misi keuskupan, misalnya mereka merasa tidak bagian dari keuskupan. Nah, ini tentu saja juga tidak benar. Lalu kalau kita kemudian diajak untuk bisa menjalankan visi besar dari gereja universal yang terkait dengan 3 identitas dasar kita tadi, yaitu kita menjadi anak-anak Allah yang harus berbakti kepadanya, kita menjadi pengikut Kristus yang siap mengikuti teladan dan hidupnya, dan juga kita menjadi anggota gereja yang siap menjadi garam dan terang bagi dunia. Maka kita sebetulnya diminta untuk menjadi anak-anak Allah yang sejati, melakukan perpanjangan tangan dari Tuhan sendiri, dan itu adalah cara kita untuk bisa melanjutkan karya keselamatan. Jadi keselamatan tidak terhenti pada diri kita sendiri, kita nikmati dan kemudian hanya kita miliki sendiri, tetapi harus kita lanjutkan sampai ke ujung dunia. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.